Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah meninggalkan Sekte Jiwa Hitam, Yunce langsung menuju ke barat. Untuk kembali ke kota Darkya, dia harus melintasi pegunungan Jiwa Hitam terlebih dahulu. Meskipun sejumlah besar murid Sekte Jiwa Hitam sedang menyergap di pegunungan, mengingat fakta bahwa dia memiliki Moon Splitting Cascade, dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyadari keberadaannya selama dia masih seorang sedikit hati-hati. Lagi pula, terlalu tidak praktis untuk mengambil jalan memutar di sekitar pegunungan Jiwa Hitam, dibandingkan dengan mengabaikan risiko yang bisa diabaikan. Kecil kemungkinan juga bahwa para murid Sekte Jiwa Hitam, yang dipaksa datang ke sini mengikuti perintah dan hanya menunggu kesempatan, akan benar-benar percaya bahwa mereka benar-benar akan mendapatkannya. Memasuki pegunungan Jiwa Hitam, Yunce menyapu indera rohnya ke sekeliling dan menemukan aura sejumlah besar murid Sekte Jiwa dan formasi mendalam. Dia tertawa menghina dan dengan cepat bergerak maju tanpa mengeluarkan suara, dalam keadaan tak kasat mata. Menghindari banyak murid dan formasi mendalam, dia segera memasuki kedalaman pegunungan. Saat malam hari, kabut di pegunungan Jiwa Hitam sangat tebal, sangat membatasi pandangan dan persepsi semua orang yang hadir. Oleh karena itu, pegunungan di malam hari beberapa kali lebih aman dibandingkan siang hari bagi Yunce. Dia tidak menghadapi bahaya mendadak apapun dalam perjalanannya sejauh ini. Pada saat itulah seberkas cahaya besar tiba-tiba membumbung ke langit, dari tempat yang tidak jauh di depannya, yang tampak sangat menyilaukan di kegelapan malam. Ini adalah seseorang memicu formasi mendalam. Tidak, bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk ke tempat seperti itu dalam jangka waktu seperti ini? Mungkinkah itu makhluk yang sangat besar? Mempertimbangkan bagaimana ada begitu banyak orang yang sedang menyergap, memicu formasi mendalam, tanpa keraguan, sama saja dengan menusuk sarang lebah. Semua murid Sekte Jiwa Hitam Ilahi yang bersembunyi di sekitarnya segera dikejutkan oleh formasi mendalam, dan teriakan mereka terdengar dari sana-sini saat mereka berbondong-bondong ke arah itu. Itu bukanlah suara binatang buas yang datang dari arah formasi mendalam yang bersinar, melainkan jeritan seorang gadis muda. Siapa kalian? Apakah Anda sekelompok orang jahat? Wah, aku takut sekali. Yunce mendengus dengan nada menghina ketika dia mendengar sebuah suara. Dalam sekejap, wajahnya menjadi kaku, dan matanya melebar. Ini, suara. Jangan bilang itu. Jasmine kecil. Yunce mengerutkan alisnya. Dia perlahan memanjat pohon tinggi di sampingnya dan melihat jauh ke kejauhan. Sosok mungil dan mungil terperangkap dalam formasi mendalam yang bersinar dengan cahaya yang dalam. Dia mengenakan pakaian multiwarna seperti pelangi dan wajahnya yang seputih susu sangat sempurna. Meski saat itu malam hari, cahaya bintang masih terlihat berkelap-kelip di matanya. Itu tidak lain adalah Jasmine kecil. Terdampar di dalam formasi mendalam dan kemudian, dikelilingi oleh semakin banyak orang secara tiba-tiba, dia tampak sangat ketakutan. Tubuhnya meringkuk saat mata berbintangnya yang sangat indah dengan takut-takut menatap orang-orang di sekitarnya. Kenapa dia ada di sini? Tidak hanya itu, dia bahkan membuat kesalahan dengan melakukan kontak dengan formasi mendalam dari Sekte Jiwa pada saat seperti itu. Melihat gadis di depan mata mereka, semua murid Sekte Jiwa saling menatap tanpa daya. Mengapa dia seorang gadis kecil? Kekuatannya yang mendalam hanya ada di alam kaisar mendalam, tidak. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke tempat ini? Pasti ada seseorang yang datang ke sini bersamanya. Lihat wajah gadis kecil ini, tuan muda pasti akan menyukainya. Oh, tidak. Pertama-tama kita harus menangkapnya dan menyerahkannya kepada Master Sekte. Bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan mereka, Jasmine kecil menjadi semakin ketakutan. Dia mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya, sambil sedikit panik,
kamu tidak bisa menggangguku, dan kamu bahkan lebih dilarang lagi untuk menangkapku. Biar ku beritahu padamu, kakak iparku adalah Ling Yun, orang paling terkenal di alam Darkia saat ini. Jika kamu berani menindasku, kakak ipar akan pasti tidak memaafkan kalian. Yunce hampir muntah seteguk darah di tempat. Tidak ada keraguan bahwa tiba-tiba mendengar nama Ling Yun dari mulut Jasmine kecil, tidak ada bedanya dengan menusuk sarang lebah untuk kedua kalinya. Para murid Sekte Jiwa, yang memiliki pandangan berbeda sampai saat ini, semuanya terkejut pada saat yang sama. Segera setelah itu, perubahan mendadak muncul pada ekspresi mereka. Ling Yun, dia baru saja mengatakan Ling Yun. Tangkap dia, kita harus segera menangkapnya. Seorang pemimpin berteriak dengan suara tinggi. Melihat tanpa daya pada semua yang terjadi, wajah Yunce berkedut terus-menerus. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasan di balik kemunculan gadis kecil itu di tempat ini atau cara dia sampai ke sini. Satu-satunya hal yang sangat dia yakini adalah jika dia jatuh ke tangan Sekte Jiwa, dia akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Apalagi sekarang dia telah memanggil namanya, dalam segala hal. Tapi seluruh tempat itu dipenuhi oleh murid elit Sekte Jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga wakil Master Aula yang kuat yang hadir, serta Master Aula yang memiliki kekuatan jauh lebih besar darinya. Jika dia membuat kehadirannya diketahui untuk menyelamatkannya, itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap. Yunce memaksakan diri untuk mengambil nafas secara diam-diam. Tidak, dia tidak bisa membiarkan dirinya diganggu olehnya. Dia bukan saudara atau temannya. Bukan saja dia sudah menyelamatkannya 2 kali, dia bahkan hampir kehilangan nyawanya karena dia yang terakhir kali. Dia merasa sangat kesal sehingga dia ingin menghujaninya dengan kutukan. Jika dia menyelamatkannya lagi kali ini, itu sama saja dengan benar-benar memiliki keinginan mati, bertindak secara masokis, dan menjadi orang yang benar-benar tolol. Setelah sampai pada suatu kesimpulan, Yunce mengalihkan pandangannya. Mengikuti perintah tersebut, murid-murid yang paling dekat dengannya segera bergegas. Melihat sekelompok orang yang garang dan mengintimidasi datang ke arahnya, gadis tak berdaya itu menjerit ketakutan, "Wah, seseorang selamatkan aku." Di tengah jeritannya, bayangan api merah menyala di langit. Seperti bintang jatuh yang jatuh dari langit, ia langsung memicu ledakan mengerikan saat mencapai tanah. Saat cahaya api meledak dan aura pedang bergemuruh, beberapa ratus murid di sekitarnya terseret ke dalam jurang kematian dalam waktu singkat. Tubuh mereka hancur berkeping-keping saat mereka berteriak dengan sangat ketakutan. Formasi mendalam di mana gadis itu disegel juga hancur dalam hitungan detik. Gambaran api itu mengambil Jasmine kecil dan melarikan diri tanpa penundaan, membubung ke langit seperti badai. Gadis itu menjerit ketakutan sangat lama namun ketika dia melihat dengan jelas orang di sampingnya, dia langsung berteriak kegirangan, "Wow! Itu kakak ipar, diam!" Yunce meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan meraung sambil mengertakkan gigi. "Apa yang salah dengan diriku? Kenapa aku kehilangan kendali atas diriku sendiri setiap kali aku bertemu gadis kecil ini, seolah-olah aku sedang terkena sihir." Sial, semua murid Sekte Jiwa berada dalam kekacauan besar karena perubahan situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Siapa ini? Ling Yun. Dia pastinya Ling Yun. Itu Ling Yun. Ling Yun telah muncul. Segera kepung dan habisi dia. Cepat kirim transmisi suara ke Master Sekte dan Ketua Aula. Mereka mengira tidak akan bisa mendapatkan hasil apapun hanya dengan menunggu kesempatan, namun yang mengejutkan, mereka benar-benar mendapat kesempatan untuk mencapai target mereka. Di malam yang sunyi, setiap murid Sekte Jiwa sedang bergerak. Kerumunan orang-orang yang sedang menyergap di wilayah Gunung Jiwa Hitam dan terkejut dengan pergerakan besar para murid dari 64 aula, yang telah memperoleh informasi melalui transmisi suara,
segera melonjak seperti air pasang saat mereka bergegas maju, dari segala arah, langsung ke arah Yunce. Banyak aura yang terkunci erat padanya dan aura lain yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mendekatinya dari segala arah, di antara mereka ada lebih dari 10 aura yang cukup kuat untuk menghancurkannya sendirian. Master Sekte sangat bijaksana. Dia berspekulasi bahwa kamu pasti akan datang ke sini. Ling Yun, mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri kali ini. Master Sekte telah memerintahkan, tidak perlu menangkapnya hidup-hidup. Bunuh dia di tempat. Jasmine kecil meringkuk erat di pelukannya, saat dia berkata dengan suara ketakutan, "Kakak ipar, mengapa ada begitu banyak orang jahat di tempat ini? Kamu tidak diperbolehkan mengucapkan sepatah kata pun." Yunce meraung. Anggota Sekte Jiwa telah mengepung tempat itu, jadi akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah mengekspos dirinya sendiri, terutama dalam situasi di mana dia harus mengalihkan perhatian dan kekuatannya untuk melindungi gadis kecil itu. "Kakak ipar, kenapa kamu selalu muncul seketika setiap kali aku dalam bahaya? Apakah kamu terus-menerus mengikutiku secara diam-diam untuk melindungiku? Jika kamu tidak tutup mulut, aku akan membuangmu. Bukankah kakak ipar mengatakan bahwa kamu tidak akan peduli padaku terakhir kali juga?" "Hehi, aku benar-benar tidak percaya kata-katamu." Gadis kecil ini masih bisa tertawa dalam situasi seperti ini. "Ling Yun, bersiaplah untuk mati." Di langit malam gelap yang tertutup kabut keabu-abuan, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya terlihat membumbung ke langit. Seluruh adegan tampak seperti Yunce dan Jasmine kecil terperangkap dalam jaring besar murid-murid saat mereka mendekati keduanya dengan kecepatan tinggi. Api menyala di pupil Yunce. Dia memegang Heaven's Meeting Sword di tangan kanannya, sementara tubuhnya terbakar. Dia bahkan tidak melirik ke arah murid yang mendekat dan hanya mengayunkannya ke bawah. Dia telah menaruh seluruh kekuatannya di balik pedang. Semakin besar jumlah musuh yang dia hadapi, semakin jelas pedang beratnya bisa menunjukkan kekuatan maksimalnya. Para murid Sekte Jiwa dalam area beberapa kilometer di sekitar Yunce semuanya terpesona tak terkendali saat cakrawala berguncang dan langit bergemuruh, bersamaan dengan suara jeritan yang menyedihkan. Seperti pangsit yang jatuh ke tanah, yang luka ringan akan terluka parah dan yang luka lebih berat tewas di tempat. Menekan ke depan dengan kekuatan pedangnya, Yunce mengaktifkan Extreme Mirage Lightning di bawah kakinya. Meskipun dia menggendong Little Jasmine, sosoknya masih bergerak secepat aliran cahaya, menembus kerumunan murid seperti pisau tajam. Heaven's Meeting Sword miliknya menebas tanpa terkendali dengan suara siulan, seolah-olah badai telah ditimbulkan oleh ayunan tersebut. Suara yang sangat besar sekali lagi bergema di seluruh tempat. Nyala api yang mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas meledak dan menutupi langit malam, menyinarinya dengan warna merah. Daging dan darah beterbangan kemana-mana di bawah lampu merah saat tanah di bawahnya dipenuhi mayat. Hanya 2 serangan dari pedang yang menyebabkan semua murid Sekte Jiwa menjadi sangat ketakutan. Semua orang yang menyerbu ke arahnya memperlambat langkah mereka, ketika kulit kepala mereka mati rasa dan hati mereka menggigil hebat. Para murid sangat terkejut sehingga mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Tidak ada seorang pun di Sekte Jiwa yang tidak mengetahui nama Ling Yun, tetapi kesan yang mereka miliki tentang dia adalah bahwa dia adalah seseorang dengan kemampuan bersembunyi yang sangat kuat. Mereka berpikir bahwa dia hanya berani berkomplot melawan mereka secara rahasia dan tidak akan berani menunjukkan dirinya di hadapan mereka. Siapa sangka setelah mengekspos dirinya, Ling Yun akan menjadi orang yang menakutkan. Dia dikelilingi dan ditekan oleh sejumlah besar aura. Selain itu, mereka semua adalah murid paling elit dari Sekte Jiwa Hitam. Namun, mayat orang-orang dari pihak merekalah yang menumpuk di tanah. Energi yang sangat besar melonjak dari seluruh tubuh Yunce saat dia mempertahankan kecepatannya hingga batasnya, menyingkirkan semakin banyak musuh yang menghalangi jalannya.
Dia yakin sekali dia melambat sedikit, dia akan terkepung sempurna dan akhirnya mati tanpa keraguan. Setiap kali Heaven's Meeting Sword di tangannya melancarkan serangan, murid-murid sekte jiwa di depannya akan mati dalam ledakan demi ledakan. Bahkan murid terlemah pun berada di alam asal ilahi dan ada juga banyak ahli alam jiwa ilahi. Tapi di depan Yunce, yang baru berada di tahap awal alam jiwa ilahi, apalagi menahan serangannya, selama mereka melakukan kontak dengan gempa susulan dari serangannya, mereka akan langsung terluka bahkan jika mereka berhasil melakukannya, bertahan hidup. Seluruh pegunungan jiwa hitam bergetar untuk waktu yang singkat ketika suara siulan badai dan suara gemuruh aura pedang bergema di seluruh area. Langit dipenuhi darah dan babak belur di samping anggota badan dan tulang yang patah. Menyaksikan situasi yang terjadi dengan cara yang tidak terduga, semua murid sekte jiwa merasakan kejutan yang tak terlukiskan. Namun, Yunce menggertakkan giginya selama ini. Menggunakan pedang dengan satu tangan tidak hanya mengurangi kekuatannya secara signifikan, tetapi juga menyebabkan peningkatan besar dalam kelelahan kekuatannya. Tapi itu cukup untuk berurusan dengan murid biasa sekte tersebut untuk saat ini. Tapi hanya jika dia menghadapi murid biasa dari sekte jiwa. Jika seorang ahli alam kesengsaraan ilahi tiba dan sedikit meningkatkan tekanan padanya, hal itu akan mengubah situasi. Mengingat fakta bahwa dia sepenuhnya dikelilingi oleh murid-murid sekte jiwa, menghadapi ahli seperti itu hanya akan membawa hasil yang mengerikan baginya. Sangat penting baginya untuk segera memikirkan cara atau dia harus mempersiapkan diri untuk mati di sini malam ini. Ini tidak lebih dari sekedar angan-angan untuk memaksakan jalan keluar dalam situasi saat ini. Dia perlu menyembunyikan dirinya dengan terlebih dahulu memutuskan semua aura yang terkunci padanya dan kemudian, memanfaatkan kabut tebal di malam hari, itu adalah satu-satunya metode yang harus dia serahkan untuk melarikan diri dari pengepungan. Serius, apa-apaan ini? Tidak bisakah gadis kecil ini menyebut dirinya sesuatu yang lain? Kenapa dia bersikeras menyebut dirinya Jasmine kecil? Bang 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 bang. Lusinan sambaran petir hitam menembus badai energi pedang dan menyerang tepat di punggung Yunce. Namun, suara yang dihasilkan saat mereka bersentuhan dengan tubuhnya cukup teredam seolah-olah mereka menabrak pelat baja. Yunce terhuyung sedikit dan bagian atas jubahnya hancur berkeping-keping. Tapi hanya ada sedikit bekas luka di kulitnya yang telanjang dan tidak ada setetes darah pun keluar dari tubuhnya. Sebelum murid-murid sekte jiwa yang berhasil memukulnya dapat mengungkapkan kegembiraan atas keberhasilan mereka, bola mata mereka hampir keluar dari rongganya karena ketakutan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Setelah mendapatkan vena ilahi hati Buddha, kemampuan Yunce untuk menyalurkan energi yang sangat besar ke seluruh tubuhnya menjadi sangat cepat. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menggunakan Heaven's Meeting Sword secara efektif juga menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi sekarang dia menggunakan pedang dengan satu tangan, kesalahan dalam menanganinya dengan cara seperti itu telah menghasilkan efek negatif yang jauh lebih besar padanya dibandingkan sebelumnya. Meskipun sulit bagi murid-murid sekte jiwa untuk lebih dekat dengannya, energi mereka yang dalam dan kekuatan petir mereka terus-menerus menghantamnya seperti hujan lebat. Dia mungkin tidak terluka parah olehnya, tapi tubuhnya dipenuhi tanda merah darah dalam sekejap mata. Kilatan cahaya api membubung ke langit, namun di pegunungan jiwa hitam di bawahnya, jalur yang dibentuk oleh darah semakin panjang melintasi gunung. Terjebak dalam situasi putus asa, Yunce tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu atau berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Dia bahkan tidak tahu apakah lukanya saat ini ringan atau parah. Seluruh pikirannya terfokus untuk segera keluar dari pengepungan dan melindungi gadis di lengannya, yang sangat dia benci. Dia tidak perlu menentukan targetnya sambil mengacungkan pedang di tangan kanannya. Setiap kali dia mengayunkannya ke bawah, musuhnya akan mati di langit malam dengan darah mereka.
Pada saat itulah dua aura, yang secara tiba-tiba meningkatkan tekanan pada tubuhnya, mendekatinya dari samping dengan kecepatan yang sangat cepat. Ling Yun, bersiaplah untuk mati. Dua tombak jiwa hitam dengan petir ganas yang terjalin di sekelilingnya dengan mudah merobek kekuatan pedang berat Yun Ce. Seperti dua ular hitam pengejar jiwa, mereka menerkam Yun Ce dari kedua sisi. Mereka adalah dua wakil master aula besar dari Sekte Jiwa, dengan kekuatan besar di tahap tengah alam kesengsaraan ilahi. Aura mereka yang dalam sama sekali tidak kalah dengan Lei Kuangfeng. Yun Ce berbalik dengan kecepatan kilat. Dia mengaktifkan kondisi Rumbling Heaven, menyebabkan auranya meningkat secara eksplosif dan menghadapi serangan mereka dengan pedangnya. Mati. Melihat Yun Ce berbalik untuk menghadapi serangan mereka secara langsung, tatapan kedua wakil ketua aula langsung menjadi beberapa kali lebih kejam. Seolah-olah petir yang melilit tombak jiwa hitam mereka tiba-tiba menjadi hidup, ia melompat tinggi ke udara, tak terkendali. Mereka mengoyak ruang seperti petir yang tiba-tiba jatuh dari langit. Tetapi ketika petir itu meledak, yang ada hanyalah pecahan gambar palsu. Dalam sekejap, Moon Splitting Cascade untuk sementara mempertahankan sosok dan auranya di lokasi sebelumnya, menyebabkan serangan dari dua wakil Master Aula gagal mengenai tubuh aslinya pada saat yang bersamaan. Sementara mereka tidak siap untuk sesaat, pedang berat Yun Ce dengan kejam menghantamnya. Boom! Suara petir bergema di seluruh tempat saat dua wakil ketua aula besar jatuh lebih dulu dari langit. Tapi hampir di saat yang sama, dua energi yang lebih kuat tiba di tempat itu sambil membuat suara keras di belakang mereka, mengenakan pakaian yang berbeda dari murid biasa. Duo yang masuk sebenarnya adalah wakil ketua sekte juga. Yun Ce berputar untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup sebelum dia melepaskan kekuatan pedangnya yang tak terbatas. Ketika Heaven's Meeting Sword bertabrakan dengan dua tombak jiwa hitam, itu menghasilkan suara logam yang keras seperti cakrawala yang terbelah. Meskipun Yun Ce berada dalam kondisi terkuatnya, sudah pasti mustahil baginya untuk berhadapan langsung dengan dua wakil Master Aula Sekte Jiwa bahkan jika dia menggunakan pedang dengan kedua tangannya. Jadi tentu saja, semakin mustahil baginya untuk bertarung dengan baik dengan mereka ketika kekuatan dan kekuatan pedang telah sangat berkurang karena dia hanya menggunakan satu tangan. Heaven's Meeting Sword terguncang saat lengan Yun Ce patah. Seperti meteor yang jatuh dari langit, tubuhnya terhempas ke pegunungan jiwa hitam yang gelap gulita. Bang! Tanah terbelah dan beberapa gunung di sekitarnya berguncang hebat. Saat tubuh Yun Ce terjatuh ke tanah, semua murid sekte jiwa di sekitarnya segera mengunci aura mereka ke arahnya. Dalam sekejap, beberapa ribu aura dalam meletus secara bersamaan, dan mereka semua menyerangnya. Ada lubang sedalam puluhan meter yang menghantam tanah. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Yun Ce tapi dia memiliki tatapan yang sangat dingin dan tenang di matanya dan segera merasakan beberapa ribu aura mendekatinya. Jika dia dihujani serangan terkonsentrasi yang menakutkan, dia pasti akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa tersisa. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Dia tidak punya waktu untuk melihat apakah Jasmine kecil terluka atau tidak. Api berkobar di tubuhnya, dan seruan burung Phoenix yang nyaring dan jernih bergema di langit di atas pegunungan jiwa hitam. Di tengah seruan burung Phoenix, seberkas cahaya api membumbung ke langit, mencapai ketinggian beberapa ribu kilometer dalam sekejap. Semua murid sekte jiwa yang berada di dekatnya terpesona oleh kekuatan yang sangat besar dan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi dari badai api yang dihasilkannya dalam perjalanan. Bom BOOM. Di bawah pengaruh energi beberapa ribu murid, lokasi Yun Ce sebelumnya telah berubah menjadi api penyucian kehancuran dalam sepersekian detik. Apa? Pemaksaan yang benar-benar mendominasi dari burung Phoenix membuat takut beberapa wakil ketua aula sehingga mereka mundur dalam kebingungan. Adapun Yun Ce, dia telah melarikan diri jauh tanpa niat untuk tinggal di tempat itu lebih lama lagi.
sambil meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Cepat kejar dia, seorang wakil ketua aula meraung. Tenanglah, dia tidak akan bisa melarikan diri, kata wakil ketua aula lainnya tanpa khawatir. Kakak ipar, darahmu mengalir keluar. Jasmine kecil mengulurkan tangannya untuk menyodok dada Yunce. Beberapa aliran darah mengalir dari sana. Pada awalnya hanya ada beberapa dari mereka tetapi kemudian jumlahnya bertambah lebih dari 10. Karena semakin banyak bercak darah muncul di dadanya. Namun, karena tubuhnya dilindungi oleh tubuh dan kekuatannya yang dalam, Jasmine kecil tidak mengalami luka sedikit pun pada dirinya. Bukankah itu semua karena kamu? Yunce mengertakkan gigi. Jika aku mati di sini hari ini, aku akan memintamu menemaniku di tempat tidur sebagai gadis pelayanku di kehidupanmu selanjutnya untuk membayar utangnya. Oh, berapa kali Anda ingin saya mengulanginya? Aku adik iparmu. Sebagai saudara iparku, wajar saja jika kamu menyelamatkanku. Itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan. Seteguk darah mengalir ke mulut Yunce. Sulit untuk mengatakan apakah itu terjadi karena pembekuan darah di organ internalnya atau karena dibuat marah oleh Little Jasmine. Dia masih ingin membantahnya dalam situasi seperti ini. Biarpun itu adalah tindakan tolol dan masokis untuk membantumu, setidaknya kamu harus merasa bersyukur di dalam hatimu, sialan. Jumlah murid yang melonjak dari segala arah semakin tinggi. Tidak peduli ke arah mana, seluruh langit dipenuhi sosok hitam. Bahkan jika tanah di bawahnya dipenuhi dengan mayat, jaring besar murid-murid yang mengelilinginya menjadi semakin padat. Akibatnya, Yunce tidak mendapat kesempatan untuk mengatur napas sedetik pun. Pada saat itulah alis Yunce tiba-tiba terangkat, dia merasakan 4 aura di belakangnya mendekat dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari miliknya. Saat mereka semakin dekat, keempat aura yang sangat berat itu mengunci dirinya dengan kuat. Master Aula ke-7, Master Aula ke-11, Master Aula 34, Master Aula 35, 4 Master Aula. Teriakan gembira para murid sekte jiwa terdengar dari daerah sekitarnya. Beberapa wakil ketua aula di ekor Yunce juga melambat pada saat yang sama. Sekarang 4 Master Aula dari sekte jiwa hitam ilahi mendekatinya, tidak ada jalan keluar lagi bagi Yunce. Ling Yun, Anda sebaiknya menyerahkan diri Anda kepada kami. Raungan keras bergema, mengandung paksaan mengerikan dari keempatnya. Darah di sekujur tubuh Yunce terguncang hebat oleh mereka. Jangan menahan diri. Sekte guru mengatakan bahwa kita tidak membutuhkannya hidup-hidup. Bunuh saja dia di tempat. Dia membunuh begitu banyak murid di aula saya. Aku sangat membencinya sampai-sampai aku bermimpi membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ayo serang bersama. 4 Master Aula dari sekte jiwa berada pada tahap akhir dari alam kesengsaraan ilahi, yang memiliki kedudukan transenden di alam Darkya, membuat gerakan mereka pada saat yang sama. Energi yang sangat besar dari keempatnya berkumpul menjadi badai yang menutupi langit, yang berhembus lurus ke depan menuju Yunce. Yunce tidak mampu menyaingi salah satu dari keempatnya, jadi mereka menggabungkan kekuatan mereka pasti menghasilkan energi yang sangat besar sehingga akan menjadi mimpi buruk bagi Yunce. Sebelum energi gabungan itu bisa mendekatinya, tekanan yang sangat besar dan ledakan yang dihasilkan saat energi gabungan itu semakin dekat membuat Yunce terhuyung-huyung tak terkendali di langit. Yunce tidak berbalik dan mengertakkan giginya dengan kuat. Dia menyingkirkan Heaven's Meeting Sword sambil memegang erat gadis itu di pelukannya dan mengaktifkan Rumbling Heaven. Kemudian, dia juga memasang penghalang dewa jahat semaksimal mungkin. Menyegel awan mengunci matahari. BOOOOM. Seperti gelombang besar lautan yang menghantam perahu kecil, penghalang dewa jahat benar-benar hancur berkeping-keping sesaat setelah terbentuk. Seluruh tubuh Yunce bergetar hebat dan dia terjatuh ke tanah sekali lagi. Tapi kondisinya selama musim gugur kali ini beberapa kali lebih menyedihkan dari sebelumnya. Saat dia jatuh dari langit,
jejak kabut darah yang sangat panjang muncul di belakangnya, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyebar dalam jangka waktu yang cukup lama. Tubuh Yun Ce dengan kuat menabrak puncak gunung, menyebabkan gunung itu runtuh dari tengah saat pecahan batu memenuhi seluruh langit. Namun, kekuatan jatuhnya tidak berkurang sedikit pun dan dia terus berguling beberapa ribu meter jauhnya. Di tengah suara tanah yang terbelah, tubuhnya menggali selokan sepanjang 1000 meter sebelum akhirnya berhenti. Setelah hening sejenak, para murid di sekitar segera bersorak pada saat yang bersamaan. Jauh di atas langit, ketua aula di sebelah kanan berkata sambil mencibir, "Itu adalah kematian yang terlalu mudah bagi orang sepertimu yang tidak hanya membunuh begitu banyak murid sekte jiwaku tetapi juga membuat seluruh sekte menderita aib seperti itu, dan penghinaan. Setidaknya sekarang kami bisa melaporkan hasil yang memuaskan kepada Master Sekte. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan jika amarahnya tidak hilang." "Tunggu sebentar," kata ketua aula di tengah dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. "Aku masih bisa merasakan auranya. Dia belum mati." Hanya ketika indera roh dari 4 master aula besar menyapu lokasi Yun Ce barulah mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura Yun Ce sebenarnya masih ada di sana. Meski jauh lebih lemah dari sebelumnya, ia masih bisa dianggap kuat. Benar-benar berbeda dengan aura orang yang sudah meninggal atau diambang kematian. Bagaimana ini mungkin? 4 master aula besar berseru ketakutan secara bersamaan. Agak tidak terbayangkan jika tubuhnya tidak dimusnahkan setelah terkena kekuatan gabungan 4 orang pada tahap akhir alam kesengsaraan ilahi. Jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Hal yang lebih membuat mereka takut adalah sosok yang berlumuran darah di ujung selokan, perlahan-lahan berdiri. Keempat master aula besar saling memandang. Pada saat ini, mereka tidak hanya melihat keterkejutan di mata orang lain, tapi juga ketakutan di dalam diri mereka. Monster macam apa dia itu? Aura kekuatannya yang dalam jelas hanya berada di alam jiwa ilahi tingkat kedua, jadi bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mereka tidak dapat memahami alasan di baliknya bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan sepanjang hidup mereka. Dia terluka parah saat ini. Kita harus menghabisinya tanpa penundaan. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan dia tetap hidup. Mengulangi 3 kata, apapun yang terjadi, 2 kali, jelas menunjukkan ketakutan di hati mereka. 4 master aula besar terbang ke bawah pada saat yang bersamaan. Meskipun Yun Ce terluka parah saat ini dan tidak bisa menjadi ancaman besar, aura pembunuhan dari 4 master aula sebenarnya telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Kakak ipar, mereka datang lagi. Cepat lari." Jasmine kecil berteriak di samping telinga Yun Ce, dia mengalami luka di sekujur tubuhnya dan itu juga terasa sangat berat baginya. Di sisi lain, Jasmine kecil masih tampak aman dan sehat. Yun Ce tidak membutuhkannya untuk memperingatkannya. Dia sudah dengan jelas merasakan 4 aura penindas yang sangat besar mendekatinya sekali lagi. Yun Ce berdiri tegak tetapi tidak berusaha melarikan diri dari mereka dengan sekuat tenaga lagi. Darah tak henti-hentinya menetes dari sudut mulutnya saat dia berdiri di tempatnya. Tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya, hanya keganasan roh jahat. Dia telah menghadapi seluruh sekte sendirian lebih dari sekali di masa lalu. Pada usia 19 tahun, dia telah menghadapi salah satu dari 4 sekte besar di Blue Wind Nation, Burning Heaven Clan. Dengan kekuatannya sendiri, dia kemudian memusnahkan klan tersebut. Meskipun dia mengalami beberapa kesulitan, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapi sekte sendirian. Kemudian, dia kembali menghadapi sekte Divine Phoenix sendirian. Dia sudah memiliki Extreme Mirage Lightning dan Primordial Mendalam Arc pada saat itu. Meskipun tidak mungkin baginya untuk berbenturan langsung dengan sekte Divine Phoenix, kecepatannya lebih cepat daripada siapapun di sekte tersebut,
dan dia cukup kuat untuk yakin bahwa dia sama sekali tidak akan mendapat bahaya. Namun pada akhirnya, dia mengandalkan kekuatannya untuk memaksa Sekte Phoenix Ilahi ke dalam situasi tanpa harapan. Tapi kali ini sangat berbeda dari dua sebelumnya. Melawan klan surga yang terbakar, dia memiliki kekuatan untuk memusnahkannya. Melawan Sekte Divine Phoenix, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri tanpa cedera. Namun di hadapan Sekte Jiwa Hitam Ilahi, Sekte penguasa alam bintang di alam dewa, keberadaannya tidak berarti apa-apa. Sangat mustahil baginya untuk menghadapi sekte itu secara langsung atau melarikan diri tanpa cedera dalam situasi apapun. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan pembunuhan secara diam-diam, dengan bantuan Moon Splitting Cascade. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirinya dan harus menanggung konsekuensinya, yang tidak terduga sama sekali. Melihat bahwa Yunce tidak melarikan diri dan malah berdiri diam setelah bangun, empat Master Aula besar berpikir bahwa dia telah pasrah pada nasibnya dan bersiap untuk menyerah kepada mereka. Namun meski begitu, mereka berempat tidak mengekang aura mereka sedikit pun. Mereka ingin mengambil nyawanya dengan seluruh kekuatan mereka, bertujuan untuk langsung memusnahkan tubuhnya menjadi abu jika memungkinkan. Ling Yun, mati. Namun, Yunce tiba-tiba berbalik saat ini. Gambar besar naga biru tua muncul di atas kepalanya, setelah itu ia meledak di udara saat auman naga bergema di seluruh langit. Ini adalah pertama kalinya Yunce memperluas jangkauan domain jiwa naga sejauh ini dalam hidupnya. Daerah sekitar dalam jarak 50 km terkurung dalam auman naga yang menggetarkan langit. Pegunungan jiwa hitam yang kacau tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan para murid sekte jiwa mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Orang-orang di langit kehilangan warna matanya dan kemudian, mereka jatuh ke tanah, satu demi satu. Empat Master Aula besar yang mendekati Yunce merasakan seluruh tubuh mereka menegang di tempatnya. Murid-murid mereka kehilangan fokus ketika ekspresi ketakutan yang hebat juga muncul di wajah mereka. Pada saat itulah tubuh Yunce akhirnya melompat tinggi ke langit. Saat dengan cepat melarikan diri dari tempat itu, api emas merah berkumpul padanya dengan kecepatan yang sangat cepat dan membakar seluruh tubuhnya. Itu meluas dalam sekejap mata dan seolah-olah matahari keemasan muncul di langit malam, memancarkan cahaya terik yang tidak bisa dilihat secara langsung. Abu, mata air, kuning, matahari keemasan meledak tanpa ampun, menyebabkan semua murid sekte jiwa, yang baru saja terbebas dari domain jiwa naga, tersapu ke api penyucian gagak emas. Seluruh area di sekitarnya dalam jarak 150 km telah sepenuhnya berubah menjadi lautan api emas dalam waktu singkat hanya sekitar 10 napas, sepertinya tiba-tiba tenggelam ke dalam api penyucian mata air kuning. Namun, yang membakar seluruh tempat adalah api ilahi gagak emas yang paling menakutkan dan kejam.